Tujuannya mewujudkan mimpi yang sudah lama terkubur, karena memang dari dulu pengen banget punya sekolah ya, walaupun sebelumnya udah ada, cuman pengen nerusin lagi yang seharusnya saya nggak ada di depan ya. Iya, sebenarnya ICIS itu ada di pesantren Mas Muhammad, tapi kadang-kadang dia selalu bilang saya nggak mau muncul gitu. Nah, ketika di TK Maha ini dia juga mengatakan orang jangan tahu bahwa saya ada di sini gitu. Cuman saya katakan ya nggak apa-apa, ini kan cita-citanya Ricis gitu. Sehingga ya alhamdulillah akhirnya kita munculkan gitu. Mudah-mudahan, amin. ICIS ini cita-cita sejak kapan sih? Terus apa alasannya? Apakah ICIS emang suka sama anak kecil atau gimana? Dari lama sih, karena memang dari dulu, dari Boki punya anak kecil juga Dia kan aku anak masuk saya. Babysitternya anak saya. Babysitter, jadi di rumah yang sekarang Gratis jadi loh, babysitter itu juga gratis. ada beberapa playground juga di rumah, dan dari Iya. dulu emang pengennya sih ngumpulin anak-anak. ICIS tuh hobinya, kalau di rumahnya kan kita tahu dia punya TK sendiri ya sebenarnya ya. Playground sendiri maksudnya. Terus dia punya hobi tuh suka banget beli mainan teman-teman semua. Jadi setiap kali beliau Ricis ini pergi ke mall, pasti yang dibeli tuh mainan, dan dia tumpuk mainan itu di rumah. Dan alhamdulillah manfaat juga, karena di TK ini mainan Ricis yang di rumah bawain semuanya ke sini gitu. Jadi kita nggak perlu beli terlalu banyak karena mainan Ricis sendiri di rumah udah banyak banget. Ya itulah kecintaan dia terhadap anak. Ini berdiri di tanah berapa? Dia tanahnya berapa ya? 950. Ya untuk TK doakan ini sekarang berdiri di atas sana 950 meter persegi. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah izinkan mudah-mudahan ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya insya Allah. Kak Cis, karena nanti mau ngisi kelas kreator ya, mungkin tadi kan lebih ditekanin ke mental, mungkin ada standar kurikulum atau persiapan Kak Cis sendiri nggak sih nanti? Kalau untuk kurikulum ada orang kurikulumnya sendiri nanti yang akan menjelaskan. Tapi kalau untuk ICIS sendiri, ICIS nggak tiap hari mengajar teman-teman semua. ICIS menjadi guru tamu gitu ya, guru di waktu-waktu tertentu untuk memperkenalkan anak tentang konten kreator. Itu bukan berarti anak kecil kan nggak mungkin ngedit dan segala macam ya. Kita akan melatih dia untuk bisa lebih pandai dalam berbicara, lebih percaya diri dalam berbicara begitu. Untuk kurikulum sendiri kita ada orang kurikulum yang mungkin nanti bisa di teman-teman yang tertarik ya nanti bisa diinformasikan secara private ya mengenai kurikulum yang ada di Maha Anak Usia Dini. Membangun TK sendiri kan mungkin nggak murah gitu. Iya dong. Budget khusus nggak sih, kayak misalnya emang tabungan dari mungkin memiliki karir akhirnya di sekalinya. Cis gimana? Bangun sekolah kan nggak murah Cis. Gimana Cis? Emang tabungan dari awal tuh gimana sih Kak Ricis mungkin? Ya, Iya, insya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada niat baik ada jalan. Ini foundernya. Ini yang founder. Itulah pokoknya. Alhamdulillah. Doain aja semoga ada rezekinya insya Allah. Amin. Ini kan mungkin misalnya ratusan juta lebih kan? Teman-teman boleh mengira-ngira. Ya doain lah semoga Allah mudahkan rezekinya sehingga bisa terus buat sekolah gitu. Jadi apa nanti fokusnya di sini terus selama? Enggak juga, Enggak karena dong. kan saya memang ngurus anak juga. Mona juga ada sekolah di beberapa titik, termasuk di sini seminggu sekali, seminggu dua kali. Jadi memang kita muter rolling kerja juga. Jadi ya mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali, atau sebulan sekali saya main ke sini. Udah ada gambaran apa nih? Saya belum gambar apa-apa sih. Mau Untuk gambar apa? melakukan kreativitas anak. Oh Iya. ya ada. Sedikit banyak ada, terutama tentang kepercayaan diri. Sebenarnya anak-anak dilatih untuk bisa ngomong sih sebenarnya. Berbicara ya. Maksudnya public speaking ya, berbicara di depan kamera, berbicara di depan umum gitu. Itu kan yang kadang-kadang nggak semua anak berani ya. Kadang-kadang pemalu. Nah itu kita akan latih public speaking ya insya Allah supaya terbiasa untuk bicara di depan kamera, nggak demam panggung ketika di depan orang banyak. Seperti itu. Kak Cis terakhir soal diri di speech delay mana? Satu. Yang mana? Delay mana dulu Kak? Speech delay dengan kondisi. Alhamdulillah Moana sekarang kondisinya sudah makin aktif, udah bisa beberapa kata, bahkan udah bisa beberapa kali itu satu kalimat juga udah bisa, dan memang harus sambil terapi terus. Itulah kenapa saya masukin ke beberapa sekolah sama ada beberapa guru terapisnya sama dokter terapisnya juga, karena kita Dan sekolah itu ngebantu Ya, untuk anak sekolah lancar itu. bicara. Ada berapa? karena kan anak kan beda-beda ya, ada yang jalan dulu, ada yang bicara dulu, ada yang otak kanan, ada yang otak kiri, jadi memang kita sambil stimulus. Dan Berapa guru dan dan
Dan di TK Maha ini juga Sulaiman memang sekolah di sini. Jadi kita buka juga untuk anak-anak inklusi ya, maksudnya anak-anak berkebutuhan khusus seperti Sulaiman kan ada kebutuhan khusus gitu. Kemudian ada beberapa anak juga, tapi memang pakai shadow teacher gitu, ada guru tersendiri yang mendampingi beliau. Dan menariknya, masya Allah saya juga baru tahu kemarin dari terapis dan dari dokter, ternyata memang sekolah ini penting untuk buat anak-anak yang speech delay. Akhirnya jadi banyak bicaranya karena gaulnya udah sama anak-anak sebayanya gitu. Berapa guru dan dokter mungkin Kak yang mendampingi? Mau anak Kak? Ya, makasih Cis. Ya, thank you. Teman-teman mau ke sana boleh, mau ke sini boleh. Silakan. Ustazah Ya. dulu, Ustazah. Mas Sombong. Ada berapa apa pertanyaannya? Berapa total guru ini kita? Berapa total guru? Berapa total Ya. guru? Ya. Kita berapa murid dipegang berapa guru? Ya, kita 5 murid, 10 orang murid dipegang 3 guru. Oh, 3 guru. 1 guru inti, 2 guru pendamping. Ya. Jadi di sini 10 murid dipegang oleh 3 guru, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman tanya berapa gurunya, ya kita lihat berapa muridnya. Jadi idealnya 10 murid dipegang oleh 3 guru di sini. Batas usia Batas usia, 4 sampai 6 tahun. ya tapi tadi ada yang kelas apa namanya, kelas Preschool. preschool, KB. Dari 2,5 tahun sampai 4 tahun, kelas TK-nya dari 4 tahun sampai 6 tahun. Misalnya tuh speech delay Moana sendiri memerlukan guru berapa gitu bisa melatih? Kalau untuk Sulaiman dulu ya, Sulaiman ini kan alhamdulillah memang dia ada Prader-Willi syndrome, tapi dia memahami gitu. Jadi dia kan ada anak-anak yang belum bisa berinteraksi. Nah, jadi beberapa anak ada yang berkebutuhan khusus lainnya memang butuh shadow teacher. Tapi Sulaiman alhamdulillah, masya Allah, dokter juga kaget juga karena Sulaiman bisa berinteraksi alhamdulillah dengan teman-temannya. Dan dokter mengatakan masya Allah, dan terapisnya juga mengatakan bahasanya Sulaiman sekarang sudah lebih banyak karena pengaruh dari sekolah. Ya itu masya Allah. Jadi kalau teman-teman yang punya anak dengan speech delay atau kebutuhan khusus yang mengharuskan dia banyak bicara, masukkan ke sekolah supaya dia punya interaksi dengan teman-temannya. Kalau untuk Moana sendiri, ya alhamdulillah sudah lebih banyak bicaranya gitu. Kayak kita berharap bulan Juli nanti udah tiap hari sekolah, mudah-mudahan progresnya lebih cepat gitu. Ada update haji seperti apa? Iya, tanya sekolah dulu bentar. Sekolah udah kelar belum? apakah nanti jebolan sini Tangan akan tadi ya? diteruskan ke Iya betul. Jadi gini ya teman-teman semua, kenapa kita ini jadi pengen banget punya sekolah yang menguasai, atau untuk anak-anak bukan menguasai ya, mengenal bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena tanpa dua bahasa itu agak sulit bergerak untuk kehidupan ke depannya gitu. Bahasa Inggris dijadikan sebagai pengenalan agar anak-anak terbiasa pada akhirnya nanti bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bahasa Arab itu penting banget untuk seorang muslim gitu ya. Setidaknya mereka paham doa yang mereka baca artinya apa, setidaknya mereka lebih mudah dalam menghafalkan Quran. Jadi guru-guru itu tuh ada di sini, termasuk para syekh-syekh yang ngajar di pesantren juga ada di sini juga sebetulnya gitu. Goalsnya sih kedepannya ya pengennya anak-anak kita nggak cuman jago dan hebat di dalam negeri aja, tapi juga bisa berkiprah di luar negeri. Karena terus terang ketika saya berkunjung ke berbagai macam tempat, Indonesia ini masih tidak terlalu tidak terlalu dikenali. Orang kenalnya kan Bali aja gitu, tidak terlalu dikenali. Karena apa? Kendala bahasa kita. Nggak semua orang bisa menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, jadi kendala bahasa. Makanya kita melakukan pengenalan sejak usia dini gitu. Teman-teman mohon doanya semoga nanti SD-nya, SMP-nya, SMA-nya bisa juga seperti itu. Insyaallah. Targetnya berapa banyak sih? Target apa? Target Murid. untuk murid. Kalau murid sendiri targetnya di tempat ini Kita sebenarnya 60. ini kan nampung dia tampung ini hampir 100. Hampir Tapi 100. kita berarti 60 80. ya Range-nya. 60-70 lah. Tantangan Tantangan terbesar membangun sekolah tidak murah. Itu tantangan terbesar. Miliaran ya sih Uma mungkin. Gitulah ya. Makanya Ricis bilang mohon doanya supaya Allah berikan rezeki supaya bisa terus membangun sekolah ini dan sekolah ini bisa terus berkembang sehingga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya gitu. Amin. Karena kalau dari segi SDM, alhamdulillah karena kami ini orang pendidikan kan sebenarnya kan, jadi lingkaran pendidikan itu secara SDM kita nggak ada masalah dengan itu. Kemudian secara murid-murid, alhamdulillah yang daftar juga alhamdulillah. Yang menjadi tantangan besar ya mudah-mudahan Allah berikan rezeki supaya bisa bangun lebih besar lagi sekolahnya gitu. apakah ada murid yang inden gitu misalnya nih tahun depan? Baru buka kita. Sampai hari ini sih yang daftar tadi udah hampir Tadi 34 34 per hari ini. per hari ini gitu, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Karena kan kuotanya juga cuma 60-70 kan Iya. untuk sekolah baru kita ya. Untuk konsep interior dari sekolah ini ada ikon khusus nih Kak? Interior ya, karena kan kita menggunakan sistem sentra atau kegiatan pembelajaran sentra. Jadi sentranya ada 6. Apakah sentra itu? Jadi anak-anak tuh moving class. Jadi dia nggak tetap di satu kelas. Kita tahu anak-anak kan aktif banget ya teman-teman. So, makanya kelasnya banyak nih. Di TK Maha ini kelasnya nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi kelasnya banyak sesuai dengan sentra. Sentra apa aja? Anak-anak ada yang namanya sentra persiapan. Sebelum belajar banyak hal, mereka bersiap-siap dulu gitu ya. Kemudian ada namanya sentra balok, mereka bermain balok. Ada namanya sentra bahan alam, mereka mengenal tentang bahan-bahan alam gitu ya. Ada sentra namanya sentra seni dan kreativitas, di mana mereka menciptakan sesuatu. Ada namanya sentra seni peran. Nah, di situ nanti ada mereka bisa berperan sebagai apapun, termasuk di konten kreator. Kemudian ada sentra iman dan takwa. Nah, disinilah kita masukkan ke dalam Quran tadi, tahfidz tadi. Jadi kelas-kelas ini disesuaikan dengan sentra-sentra itu tadi. Jadi anak-anak happy karena dia bergerak ke sana kemari gitu.